Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, video ini mengajak Anda menelusuri jejak Freemason, asal-usul keilmuan, dan peradaban manusia secara kritis. Kita akan membedah bagaimana filsafat Barat, simbolisme, dan kekuasaan global membentuk arah dunia modern. Penulis Rio Renardo menegaskan pentingnya logika rasional dan spiritualitas dalam menghadapi dominasi ideologi Barat yang seringkali menyesatkan. Buku ini menjadi seruan untuk membongkar akar-akar keilmuan palsu, menelaah sejarah Freemason, dan membangun kembali kerangka berpikir berbasis filsafat Islam yang logis dan bertauhid. Mari kita mulai perjalanan intelektual ini dengan sikap kritis dan terbuka. Dalam dunia modern, informasi melimpah bukan berarti kebenaran bertambah. Justru, kebohongan sering berselimut ilmu dan kekuasaan memakai wajah kemanusiaan. Sikap kritis menjadi kewajiban intelektual, terutama saat membahas Freemason, ilmu pengetahuan, dan sejarah peradaban. Sikap kritis bukan berarti menolak segalanya, melainkan memeriksa dasar setiap pernyataan, siapa yang mengatakannya, sumbernya, tujuannya, dan apakah sesuai dengan akal serta kenyataan. Filsuf Immanuel Kant menyebut pencerahan sebagai keluarnya manusia dari ketidakdewasaan yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Dalam konteks ini, kritik terhadap Freemason dan sains bukan untuk menciptakan paranoia, melainkan membebaskan akal dari belenggu kepalsuan. Freemasonry bukan sekadar klub sosial atau organisasi amal. Banyak peneliti, baik dari dunia Islam maupun Barat, mengungkap keterkaitannya dengan pusat-pusat kekuasaan global, keuangan, politik, bahkan arah perkembangan ilmu pengetahuan. Pertanyaan penting muncul. Mengapa banyak pemimpin dunia, ilmuwan, dan tokoh budaya terafiliasi dengan Masonik? Apakah sains dan pendidikan benar-benar netral? Siapa yang menentukan arah kurikulum dan paradigma berpikir? Dalam video ini, kita akan memilah teori gelap tanpa bukti dari data nyata yang bisa ditelusuri, tanpa menelan narasi konspirasi secara mentah. Sejak awal sejarah manusia, ilmu tidak pernah netral. Di Mesir kuno, para pendeta adalah ilmuwan. Di Barat modern, ilmuwan kerap bekerja untuk negara dan korporasi. Ilmu ibarat pedang, tergantung siapa yang mengayunkan. Pertanyaan penting, apakah perkembangan ilmu hari ini membebaskan manusia, atau justru membentuk manusia menjadi budak sistem? Apakah peradaban modern sungguh maju, atau justru melahirkan manusia tanpa ruh? Freemason menjadi simbol sistem pengetahuan, kekuasaan, dan agenda global yang telah berlangsung berabad-abad. Al-Quran tidak menyebut Freemason secara eksplisit, namun berulang kali memperingatkan tentang kelompok rahasia yang membuat tipu daya dan menyembunyikan kebenaran. Ayat-ayat seperti QS, Ali Imran 54 dan QS Al-Baqarah 11 menegaskan bahwa sejarah manusia dipenuhi pertarungan tersembunyi antara kekuatan yang menciptakan kemaslahatan dan kekuatan yang menyebarkan kerusakan atas nama kemajuan. Ini menjadi dasar bagi kita untuk selalu waspada terhadap kekuasaan gelap yang bersembunyi di balik simbol dan narasi indah. Sejarah membuktikan bahwa ilmu pengetahuan sejak awal menjadi alat kekuasaan. Di Mesopotamia, Mesir, India kuno, dan Tiongkok, ilmu disimpan di kuil-kuil dan hanya boleh diakses oleh elit. Pengetahuan adalah kekuatan, dan kekuatan tidak boleh disebar kepada massa yang tidak dikendalikan. Falsafah kuno Babilonia menyatakan, barang siapa menguasai pengetahuan, maka dia akan memerintah dunia. Inilah akar dari pengetahuan esoterik yang hanya dipahami oleh kalangan terpilih. Babilonia menjadi salah satu pusat tertua ilmu dan simbolisme kekuasaan. Para imam Babilonia menguasai astronomi, matematika, dan arsitektur, namun juga menyelipkan makna simbolik dan magis dalam struktur kota. Ziggurat dibangun sebagai tangga menuju langit. Setiap tingkat menyimbolkan planet atau dimensi spiritual. Simbol-simbol seperti piramida, mata satu, dan tangga sudah ada sejak era Babilonia dan Mesir, menjadi warisan yang kelak diadopsi Freemason. Mesir kuno memadukan sains tinggi dan teologi rumit. Mereka membangun piramida dengan geometri luar biasa, menghitung waktu secara presisi, dan mempelajari anatomi manusia. Namun,
semua itu tidak dipisahkan dari keyakinan spiritual. Simbol mata Horus, tangga, segitiga, dan angka sakral menjadi bagian dari tatanan spiritual dan arsitektur. Ilmu di Mesir bukan sekadar memahami realitas fisik, tapi juga menguasai perjalanan jiwa setelah mati. Yunani sering disebut sebagai awal filsafat dan sains rasional, namun filsuf seperti Plato dan Pythagoras mewarisi banyak pengetahuan dari Mesir dan Babilonia. Pythagoras percaya angka adalah realitas tertinggi, sementara Plato membagi realitas menjadi dunia indrawi dan dunia ide. Konsep ini mirip ajaran esoterik, di mana hanya orang dalam yang memahami kebenaran sejati. Freemasonry mengadopsi model ini, pengetahuan sejati tersembunyi di balik simbol dan ritual. Dari peradaban awal, pengetahuan digunakan sebagai senjata kaum elit. Ilmu dipakai untuk mengendalikan waktu, membentuk sistem kasta, dan mengendalikan rakyat lewat simbol serta narasi mitologis. Inilah fondasi logika esoterik yang dikembangkan dan dilestarikan oleh Freemason. Kebenaran sejati tidak untuk publik, melainkan untuk yang layak menerimanya. Konsep ini bertentangan dengan prinsip Qur'ani tentang keterbukaan kebenaran. Jika pengetahuan adalah kunci pembebasan, maka menyembunyikannya adalah bentuk penindasan. Setiap ilmu yang diklaim hanya untuk kalangan tertentu, apalagi jika dipenuhi simbol dan ritual tertutup, patut dicurigai sebagai struktur kekuasaan terselubung. Freemasonry mewarisi model ilmu tertutup, simbolik, hierarkis, dan penuh mitos. Tugas kita adalah membongkarnya dengan kritik sejarah dan akal sehat, bukan teori liar. Kesatria Templar adalah ordo militer keagamaan yang lahir setelah Perang Salib Pertama. Mereka menjadi kekuatan militer, bankir internasional, dan penjaga pengetahuan rahasia. Markas mereka di bekas Haikal Sulaiman menambah aura esoterik. Templar memiliki kode rahasia, sistem peringkat, dan ritual inisiasi yang tidak lazim bagi organisasi religius. Banyak peneliti meyakini Templar adalah jembatan antara pengetahuan kuno dan organisasi rahasia masa kini. Pada tahun 1307, Raja Philip IV dari Prancis membubarkan Ordo Templar. Para pemimpinnya dituduh melakukan ritual rahasia dan menyembah simbol misterius. Namun, banyak peneliti percaya Templar tidak benar-benar musnah, melainkan bertransformasi menjadi Freemason awal di Skotlandia dan Eropa. Nilai-nilai masonik seperti persaudaraan universal, rahasia, dan pencarian cahaya sangat mirip dengan nilai Templar. Simbol bukan sekadar gambar, melainkan bahasa rahasia yang bekerja di bawah sadar manusia. Dalam banyak peradaban kuno, simbol digunakan untuk menyampaikan ide metafisik dan konsep kekuasaan. Freemasonry, Templar, dan peradaban kuno sama-sama menyadari kekuatan simbol. Bangunan, mata uang, logo, dan monumen penuh dengan simbol yang tampak indah namun menyimpan pesan ideologis tertentu. Bangunan bukan sekadar fisik, melainkan manifestasi ide. Sejak zaman Mesir dan Babilonia, bangunan dirancang sebagai representasi kosmos, arah mata angin, angka, tinggi, dan bentuk kubah semua menyampaikan pesan spiritual dan politik. Freemasonry mengklaim akar spiritualnya dari tukang batu dan arsitek kuno, namun mereka bicara soal bangunan sosial dan spiritual, struktur kekuasaan dan kesadaran manusia. Simbol masonik tidak hanya ditemukan di masa lalu, tapi juga pada mata uang dan lambang negara modern. Uang kertas dolar Amerika Serikat mentilkan piramida terpotong dengan mata satu di atasnya, serta tulisan Latin seperti Anuit Coeptis dan Novus Ordo Seclorum. Banyak pendiri Amerika adalah Freemason aktif, sehingga simbol masonik dimasukkan ke dalam lambang negara sebagai bagian dari konstruksi ideologis. Kota-kota besar seperti Washington DC, Paris, dan London dirancang secara geometris dengan pola bintang, angka sakral, atau arah langit. Washington DC memiliki denah jalan membentuk pentagram dan garis utama menuju Capitol Hill sejajar dengan matahari terbit saat equinox. Tata letak Vatikan dan Katedral Notre Dame juga memuat simbol matahari dan konstelasi langit. Ini bukan sekadar karya arsitek, melainkan bagian dari tradisi simbolik yang diwarisi kelompok rahasia. Logo lembaga global seperti PBB dan WHO mengandung simbol masonik, bola dunia, garis melingkar, dan tongkat ular melingkar.
Perusahaan teknologi besar juga sering menggunakan simbol geometri sederhana yang beresonansi dengan simbol kuno. Simbol-simbol ini menciptakan aura kuasa dan ketertundukan tanpa paksaan, membentuk persepsi publik secara bawah sadar. Al-Quran tidak anti-simbol, namun mengecam keras penggunaan simbol dan perhiasan dunia untuk menyesatkan manusia dari kebenaran. Ketika simbol, bangunan, dan arsitektur digunakan untuk menutupi kebenaran atau menyebarkan ideologi tersembunyi, maka ia menjadi alat propaganda, bukan sekadar seni. Tugas manusia rasional adalah membaca kembali dunia dari struktur makna yang tersembunyi. Freemasonry sering menggambarkan misinya sebagai pencarian cahaya, namun cahaya yang mereka maksud tidak pernah dijelaskan secara pasti. Apakah itu ilmu pengetahuan, pencerahan spiritual, atau kuasa tersembunyi? Dalam sejarahnya, banyak tokoh sains modern terhubung dengan jaringan masonik. Ilmu yang dikembangkan seringkali menjadi alat untuk menguasai alam dan manusia, bukan untuk memahami kebenaran sejati. Ritual Freemason menggunakan istilah spiritual seperti Tuhan Agung Semesta dan kuil kebijaksanaan, namun spiritualitas mereka bersifat Promethean, memberontak terhadap batas dan ingin menjadi seperti Tuhan. Mereka mendukung pluralisme agama ekstrim dan menolak kebenaran tunggal wahyu. Cahaya yang mereka kejar bukanlah cahaya dari langit, melainkan cahaya buatan manusia yang menyesatkan. Ilmu gaib dan ilmu pengetahuan modern sering dianggap bertolak belakang. Namun, sejarah menunjukkan banyak bapak sains juga adalah ahli okultisme dan penyembah simbol kuno. Isaac Newton, misalnya, menulis tentang alkemi dan ramalan numerik. Awal mula ilmu modern tidak sepenuhnya lepas dari warisan mistik dan simbolisme spiritual. Alkimia adalah sistem pengetahuan yang mencampurkan eksperimen kimia, simbolisme spiritual, dan magi numerik. Freemasons sangat menjunjung tinggi alkimia, percaya bahwa alam semesta dan jiwa manusia bisa dimodifikasi lewat pengetahuan rahasia. Transformasi logam menjadi emas hanyalah simbol dari transformasi manusia biasa menjadi manusia dewa melalui rahasia pengetahuan. Banyak simbol dan terminologi dalam sains memiliki akar magis atau spiritual. Simbol matahari dan planet dalam astrologi diadopsi dalam penamaan kimia dan astronomi. Angka 3, 7, dan 33 dianggap sakral dalam tradisi okultisme dan sering muncul dalam teori fisika atau level inisiasi masonik. Ini menunjukkan pengaruh simbolik dan esoterik tetap bertahan dalam tubuh ilmu modern. Freemason memiliki banyak anggota dari kalangan ilmuwan, insinyur, dan akademisi. Banyak institusi keilmuan besar dibentuk dalam jaringan masonik atau Templar. Ilmu adalah alat legitimasi kuasa yang tak bisa disangkal. Jika arah sains bisa diarahkan sesuai agenda simbolik mereka, maka publik akan menganggapnya sebagai kebenaran netral, padahal itu adalah ideologi terselubung. Al-Quran membedakan dengan tegas antara ilmu yang mengantarkan pada tauhid dan ilmu yang menjadikan manusia sombong. Ilmu yang tersesat bukan karena datanya, tapi karena niat, arah, dan tujuannya. Elit rahasia sering memakai ilmu untuk menciptakan ilusi pencerahan, padahal sejatinya adalah pembingungan kolektif. Ilmu harus membawa manusia pada kesadaran ilahi, bukan menjauh darinya. Sejarah sering menyederhanakan bahwa gereja dan sains bermusuhan, padahal kenyataannya lebih kompleks. Gereja, ilmuwan, dan kelompok rahasia justru saling bekerja sama membentuk arah dunia modern. Gereja menyimpan arsip rahasia, ilmuwan didanai elit, dan kelompok rahasia menjadi arsitek ideologis. Koalisi ini membentuk proyek peradaban baru yang tampak rasional di permukaan, namun memiliki struktur kekuasaan tersembunyi. Revolusi ilmiah di Eropa seolah membawa dunia ke arah cahaya, namun siapa yang menentukan arah riset dan teori? Sains dengan cepat menjadi alat kolonialisme dan kekuasaan. Banyak ilmuwan besar adalah bagian dari elit aristokrat atau jaringan rahasia. Francis Bacon misalnya, menggambarkan masyarakat utopis yang dikendalikan lembaga sains rahasia. Sains bukan sekadar pencarian kebenaran, tapi juga alat kontrol sosial. Dunia baru tidak hanya merujuk pada benua Amerika, tapi juga pada sistem nilai baru, sekularisme, relativisme moral, dan struktur kekuasaan baru.
Freemasonry dan kelompok sejenis ingin membangun dunia di mana agama ditarik ke ruang privat, ilmu menjadi alat kuasa, dan nilai ditentukan oleh elit. Mereka meminjam simbol spiritual, namun mengosongkan maknanya. Al-Quran memperingatkan tentang koalisi antara ulama palsu, penguasa zalim, dan orang pintar yang menjual akalnya untuk dunia. Kerusakan dibungkus dengan label sains, reformasi, dan kemajuan. Dunia modern adalah hasil dari koalisi strategis antara ilmu, agama, dan simbol kekuasaan yang dibentuk oleh elit terpilih. Memahami sejarah dunia modern berarti membongkar siapa yang menyusunnya dan untuk tujuan apa. Pendidikan sering dipuja sebagai alat pembebasan, namun siapa yang menentukan kurikulumnya? Lembaga pendidikan modern seringkali tidak membentuk manusia merdeka, melainkan mencetak tenaga kerja patuh dan konsumen ideologi sistemik. Banyak sistem pendidikan nasional merupakan warisan kolonial atau disusun oleh lembaga internasional dengan agenda tertentu. Pendidikan bisa menjadi pencerahan atau justru penjinakan kesadaran massal. Universitas hari ini dipuja sebagai kuil keilmuan, tempat kebenaran dihasilkan. Namun, banyak universitas ternama dibentuk oleh anggota Freemason atau kelompok sejenis. Simbol Masonic tersembunyi dalam lambang universitas, struktur bangunan, dan ritual kelulusan. Universitas menjadi pabrik ideologis yang mengemas ulang ilmu, menyaring wacana, dan mencetak pemimpin global sesuai pola yang sudah diarahkan. Bahasa akademik modern mengklaim netralitas, namun wahyu dianggap tidak ilmiah karena tidak dapat diuji secara empiris. Ilmu spiritual dianggap subjektif, sementara simbolisme masonik tetap diajarkan di balik layar. Konsep kebenaran menjadi relatif, bergantung pada metode dan teori, bukan pada hakikat yang mutlak. Dalam Islam, ilmu adalah cahaya dari Allah, bukan sekadar data dan analisis. Sebelum manusia menulis huruf, mereka menggambar simbol. Simbol adalah bahasa terdalam peradaban digunakan untuk menyampaikan makna tersembunyi. Dalam organisasi rahasia seperti Freemasonry, simbol bukan hiasan, tapi alat komunikasi ideologis. Satu simbol bisa menyimpan sejarah kuno, doktrin tersembunyi, dan arahan misi yang hanya dimengerti oleh orang dalam. Banyak simbol masonik telah menjadi bagian dari budaya populer dan arsitektur global. Mata satu, all-seeing eye, piramida terpotong, jangka dan penggaris, serta angka 33 sering muncul di film, logo perusahaan, bangunan pemerintah, dan aplikasi digital. Penyebaran simbol ini adalah bagian dari normalisasi, menjadikan sesuatu yang eksklusif menjadi akrab dan diterima secara bawah sadar. Industri hiburan menjadi alat efektif untuk menyebarkan simbol masonik kepada publik, terutama generasi muda. Banyak video musik dan film menampilkan mata satu, piramida dengan cahaya, dan pose tertentu. Kartun anak-anak pun menanamkan simbol dalam bentuk permainan visual, membuat anak mengenal bentuk itu sejak dini. Ini adalah bagian dari strategi normalisasi simbol di masyarakat. Dalam Islam, simbol adalah bentuk zikir dan penunjuk kepada Allah. Sementara dalam Freemasonry dan jaringan okultisme, simbol adalah bentuk kekuatan tersembunyi yang hanya dimengerti oleh yang tercerahkan. Ini adalah dua dunia yang tak dapat disatukan. Satu berpusat pada Allah dan wahyu, satu lagi berpusat pada manusia dan rahasia kekuasaan. Mengenali simbol adalah langkah awal membongkar sistem kekuasaan tersembunyi. Kita harus mulai bertanya, mengapa logo perusahaan menggunakan simbol tertentu? Mengapa angka dan warna dipilih berulang-ulang? Kesadaran simbol bukan teori konspirasi, melainkan latihan berpikir kritis tingkat lanjut. Kekuasaan sejati bekerja bukan dengan senjata, tapi dengan makna yang ditanamkan lewat simbol. Penjajahan hari ini tidak lagi lewat senjata, tapi lewat wacana, pendidikan, teori, dan narasi. Negara-negara Muslim dan bekas jajahan Barat masih mengajarkan sejarah dunia versi Eropa, filsafat Barat sebagai puncak akal budi, dan bahasa asing sebagai tanda kemajuan. Ilmu dianggap sah hanya jika berdasarkan metode Barat. Inilah bentuk kolonialisme intelektual yang mengubah cara berpikir suatu bangsa tanpa mereka sadar sedang dijajah. Kelompok seperti Freemasonry memahami bahwa menguasai pemikiran adalah kekuasaan sejati.
Mereka menyusun lembaga global seperti UNESCO dan World Bank untuk mengatur standar pendidikan dan arah penelitian dunia. Bantuan internasional seringkali membawa paket ideologi sekuler, teori sosial relativis, dan konsep pembangunan yang merusak jati diri bangsa. Kolonialisme intelektual adalah bentuk modern dari penjajahan makna. Bangsa yang ingin merdeka harus mulai dengan membebaskan pikirannya. Langkah awal, menulis sejarah sendiri, menghidupkan filsafat tauhid, membangun kurikulum pendidikan berbasis nilai ilahiyah, dan menghormati bahasa serta budaya sendiri. Melawan kolonialisme intelektual adalah proyek peradaban jangka panjang yang membutuhkan kesadaran kolektif dan strategi sistematis. Uang awalnya hanyalah alat tukar, namun kini berubah menjadi simbol kekuasaan dan instrumen kendali. Sistem perbankan modern lahir dari keinginan elit untuk mengontrol kekayaan dan menciptakan hutang yang mengikat bangsa serta individu. Bank sentral seperti Federal Reserve bukan milik negara, melainkan lembaga swasta. Freemasonry dan lingkaran elit finansial memiliki akar dalam sistem ini. Uang kertas dan sistem riba menjadi fondasi ekonomi global. Riba adalah sistem di mana uang menciptakan uang tanpa nilai real, menimbulkan kemiskinan, dan menumpuk kekayaan di segelintir tangan. Al-Quran sangat tegas mengharamkan riba, namun hari ini riba justru menjadi fondasi ekonomi dunia. Sistem ini melanggengkan kekuasaan elit dan memperbudak umat manusia secara ekonomi dan spiritual. Islam menawarkan sistem keuangan yang menolak riba, mewajibkan zakat, dan menganjurkan distribusi kekayaan secara adil. Namun, sistem ini dijauhkan dari pusat keilmuan dan kebijakan. Dunia yang bebas dari riba adalah dunia yang lebih sehat secara sosial, spiritual, dan ekonomi. Perjuangan melawan sistem ini bukan hanya ekonomi, tapi juga jihad intelektual dan spiritual. Video ini dibangun atas fondasi rasionalitas dan tauhid. Kita berjalan di jalan tengah, tidak menelan teori konspirasi secara buta, tapi juga tidak menutup mata terhadap bukti pengaruh kekuatan besar yang mengatur arah peradaban. Tujuannya bukan menciptakan ketakutan, tapi membangun kesadaran intelektual agar kita sebagai manusia, terutama Muslim, menjadi pelaku sejarah yang sadar dan merdeka.